Halo, saya lagi mau ini nih bacain pertanyaan-pertanyaan di Facebook ditanya jawab bersama AKM. Ya, ini sesi santai sih, iseng-iseng aja cuma ini juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab. Cuma kan banyak Bapak Ibu yang mungkin juga atau saudara-saudara yang agak ya sama kayak saya lah, agak males baca atau bacanya ya kurang tekun lah. Nah, saya mau bacain sembari saya juga bisa mungkin menanggapi lagi dan ya ada yang pertanyaan-pertanyaan juga lucu ya. Coba kita ini ya, kita dari awal nih. Eh, dari yang paling atas namanya pertanyaan dari Christian. Ya, Shalom, mau bertanya apa di dalam Yohanes 3 ayat 13 Tuhan Yesus berkata tidak ada yang naik ke surga selain dia yang telah turun dari surga. Ya, Yohanes 3:13 mengatakan seperti itu. Tapi di PL sudah ada yang naik yaitu Henok dan Elia. Bagaimana menjelaskan ini? Nah, ini sebenarnya pertanyaannya ini ya bagus ya. Maksudnya ini menandakan orangnya kritis gitu. Nah, ini dia katakan bahwa Yohanes 3:13 saya baca dulu ya. Yohanes 3:13 kan mengatakan seperti ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Nah, ini Yesus yang ngomong ya, Yesus ngomong begitu ya. Nah, terus si ini saya berusaha untuk simpati atau berempati terhadap pertanyaannya. Jadi saya menjadi dia gitu, dia menjadi saya. Saya berusaha jadi kenapa ya orang ini bisa nanya seperti ini. Nah, dia pikir-pikir, katanya kata Yesus yang cuma bisa uh, naik ke surga adalah dia yang turun dari surga. Tapi si Elia dan Henok juga kok bisa ya sudah naik ke surga gitu. Nah, saya jawab di sini sih. Ini sudah jawab. Nah, ini sebenarnya dua konteks yang berbeda ya, saudara. Yesus menjelaskan mengenai dirinya yang berbeda dari surga, yang berada, sorry. Yesus menjelaskan mengenai dirinya yang berada dari surga. Lalu mengenai Henok dan Elia, kalau mau dijelaskan pun dia ke rumah Bapa bukan dari dirinya, tapi dari anugerah Allah. Ya, itu sebuah tarikan Allah ya, tarikan Bapa. Jadi andai kata dia pun ke surga ya, bukan dari dirinya, Yesus dari dirinya sendiri. Tetap ada tarikan Allah betul, cuma Yesus dari dirinya sendiri. Dan di ayat 14 aja dikatakan seperti ini, Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, konteksnya ini Yesus perlu ditinggikan. Andai kata kita bicara Henok Elia, dia nggak meninggikan dirinya ya, tapi dia meninggikan Allah. Nah, lalu kalau baca Alkitab, nah ini pedoman ya, salah satu baca Alkitab ya. Jangan satu perkataan ditarik habis-habisan lepas dari konteksnya. Ini bisa jadi ajaran-ajaran yang agak-agak aneh ya ini. Kadang-kadang saya nggak bilang si Christian ini ajarannya aneh ya. Dia kan bertanya pada saya. Nah, orang punya satu ayat terus ditarik habis-habisan. Nah, ini jadi ajaran-ajarannya kadang-kadang tanda kutip dan benar sesat gitu maksudnya. Nah, kalau misalnya kita baca ya di ayat 16 ya. Ini saya kasih contoh ya. Kan dikatakan bahwa Yesus adalah anak tunggal Allah. Kalau saudara baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, dikatakan bahwa ia Allah mengaruniakan, Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, lalu saudara tarik kan, oh Yesus itu anak tunggal Allah ya. Lalu di bagian Alkitab lain dikatakan bahwa kita juga adalah anak Allah. Gimana? Katanya Yesus kan anak tunggal Allah nih. Tunggal itu satu loh. Nah, terus kenapa kita juga disebut anak Allah? Kok kita juga disebut anak Allah? Nah, ini analoginya sama nih. Saya pertanyaan di atas nih. Pertanyaan si Christian tadi nih. Nah, ini kita makanya ya meskipun Alkitab tuh satu keseluruhan, orang banyak orang bilang ya Alkitab tuh nggak mungkin apa ya terbagi-bagi, Alkitab tuh pasti nggak mungkin bentrokan dan lain-lain. Tapi ini masing-masing punya konteksnya sendiri ya, Bapak Ibu jadi atau saudara-saudara yang menonton nggak bisa ditarik kayak gitu. Nah, itu kalau tarik kayak gitu agak aneh, itu maksain Alkitab namanya. Oh, gak usah lah kitab misalnya perkataan kita sendiri ya, kita sendiri kan nggak terlepas, kita sendiri nggak terpisah-pisahkan diri kita sendiri nih. Perkataan diri kita sendiri aja ada konteksnya loh. Kadang-kadang kita bisa ngomong A, kadang-kadang di sisi lain kita ngomong amin, dan itu beda.
konteksnya. Loh kok kamu bertentangan, kemarin kamu ngomong begini, sekarang kamu ngomong begini. Lah enggak, bukan bertentangan, tapi konteksnya memang beda gitu. Pakai ilustrasi misalnya ya, contoh kalau dosen misalnya juga tahu ya, misalnya atau bapak ibu yang ini punya anak lah misalnya, bapak ibu akan misalnya ngomong berlaku kepada anak yang di bawah umur misalnya masih kecil, mengatakan bahwa ini nggak usah, nggak boleh, ya ini nggak usah. Misalnya dia nanya apa, bapak ibu akan jawab misalnya nggak usah, nggak boleh, gampang aja. Tapi ketika dia udah besar, bapak ibu bisa bilang, bahkan katakan bukan nggak usah, nggak boleh, tapi ya boleh-boleh aja lah asal kamu bertanggung jawab. Loh kok jadi ini ya bertentangan? Ya enggak, bukan bertentangan, itu namanya beda konteks. Nah ini sama baca Alkitab juga gitu ya, namanya beda konteks. Nah ini kalau saudara mau baca, ini kan saya juga ambil dari tanya jawab bersama HKM ya. Paling atas, saudara gabung nanti paling atas. Saya akan ini sih bikin konten kayak gini juga, konten yang santai. Saya bacain pertanyaan-pertanyaan yang bagus, yang kritis, yang ya bisa memberkati kita semua ya. Nah ini dari Rian Aditya juga bagus nih, Rian Aditya nih. Kak mau tanya, saya tadi baca Alkitab terus saya baca di 2 Korintus 12. Nah, di sini ditulis duri dalam daging. Saudara tahu ya ayatnya. Saya tidak mengerti sama sekali maksud itu, duri dalam daging. Apakah itu suatu hiasan yang merujuk pada suatu makna atau itu penyakit yang diderita Paulus? Nah, saya tidak mengerti Kak, kalau boleh Kak beri pencerahan sedikit. Nah, dia udah baca Alkitab ini dan dia udah ini ya, sebenarnya udah denger gitu, ini ada kata-kata kiasan seperti sakit ya. Kita baca dulu deh ayatnya. Ayat ini sebenarnya terkenal, tapi saudara jangan sampai salah tafsir. 2 Korintus ini ayat 12 ya. Korintus 2 ayat 12. Ayatnya apa sih tadi? Coba dia salah kasih ayat di situ ya. Saya searching aja duri dalam daging. Ada kok dia gitu. 2 Korintus 12 ayat 7. Nah, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, Paulus lagi menyaksikan bahwa dia ini ya punya kesaksian yang hebat ya. Ia diangkat ke Firdaus dengan kata-kata yang ya saudara bisa baca konteksnya, dia lagi menyaksikan hal itu. Terus dia bilang, tapi di tengah-tengah kesaksian yang dia diangkat ke Firdaus, ke naik ke ini surga gitu, dia tidur terus mendengar kata-kata yang tidak boleh ucapkan. Nah ini terus dia bilang, maka supaya dia tidak sombong ya, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Waduh. Nah ini orang bingung deh, duri dalam daging. Nah orang langsung tafsir di sakit ya. Jadi saudara pikir ya, konteksnya gini, dia lagi ngomong kesaksian tapi dia punya penyakit. Nah jadi dia malu misalnya gitu, dia nggak terlalu meninggikan diri. Ya boleh-boleh aja, tapi bukan masalah boleh-boleh aja begitu dan logis dan lain-lain. Kita nggak nafsir Alkitab secara logis ya, tapi nafsir Alkitab ya benar-benar dari Alkitab, bukan secara logis. Nah itu logis kan, saudara kesaksian yang hebat tapi saudara ada penyakit, entah penyakit apa, kita nggak usah tafsir yang lain dulu, penyakit pokoknya, saudara jadi malu, itu logis kan. Tapi masalahnya bukan logis tuh nggak cukup gitu. Nah kita di sini kan baca ya, aku diberi tujuhnya, aku diberi suatu duri dalam dagingku. Jangan kalau udah baca satu duri dalam dagingku, langsung mikir itu adalah penyakit dan lain-lain. Tar dulu, Alkitabnya kan jelasin setelah itu. Nih, jangan di skip makanya. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Nah, seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi duri dalam daging itu apa? Seorang utusan iblis. Kalau seorang ya pasti bukan penyakit dong. Kalau seorang ya pasti manusia dong. Nah, makanya saya jawab di sini ke siapa nih? Ke yang tadi, ke Rian Aditya ya. Ya, duri dalam ini menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan sakit mata, ada yang mengatakan gagap dan lain sebagainya. Tapi saya lebih condong percaya apa yang ditafsir oleh John MacArthur. Nah, saya juga dapat ini dari John MacArthur ya,
pendeta. Nah saya jadi enggak semuanya dapat dari Tuhan, yang itu agak-agak pendeta, agak-agak mirip pendeta yang agak-agak aneh, yang semuanya dari Tuhan, yang Tuhan berbicara, itu agak-agak aneh. Jangan dipercaya Bapak Ibu atau Saudara. Kita yang benar ya belajar dari pendeta, belajar dari buku Alkitab gitu. Saya nggak bilang nggak ada Tuhan, Tuhan ada pasti, tapi Tuhan nggak ngomong seperti itu. Pernah ada ya suatu cerita, siapa ya saya lupa, penginjil terkenal, namanya saya lupa. Saudara kalau kebanyakan belajar pasti saudara lupa deh nama orang. Ya pokoknya itulah namanya, saya nggak tahu. Nah dia ketika, bukan nggak tahu tapi lupa. Nah ketika dia khotbah dia ngarepin yang Tuhan dari Tuhan. Setelah dia dari Tuhan gitu, dia berdoa pas mau khotbah, Tuhan tolong saya ingin berbicara apa. Suatu hari dia ditemplak oleh Tuhan sendiri, dan ini kesaksian dia sendiri ya. Dia bilang, kata Tuhan pada dia gitu, dia kan percaya Tuhan bicara ya, dia sekarang percaya Tuhan bicara. Akhirnya Tuhan beneran bicara sama dia. Kata Tuhan gini, dasar kamu malas gitu, kamu belajar gitu. Nah ini orang-orang yang maunya dari Tuhan ini orang-orang malas ya. Saya nggak menghina orang-orang yang memang belum bertumbuh ya. Orang-orang yang belum bertumbuh kekristenan yang awal itu emang biasanya, dan saya juga gitu kok. Kita juga ngarepin yang Tuhan bicara dan lain-lain. Itu yang kita belum bertumbuh dan kita baru jadi Kristen, nggak apa-apa. Tapi ini persoalan kadang-kadang pendeta masih begini. Nah ini mungkin ini nih mirip seorang utusan iblis. Nah mungkin saya nggak bilang gitu. Nah seorang utusan iblis di sini adalah ini nih, adalah lebih condong kepada tafsir Jeremy Arthur, yaitu yang terus ini guru-guru palsu yang terus fitnah dan jelekin Paulus ya. Jadi itu karena ini seseorang ya, dari bahasa Yunani seorang utusan iblis tidak mungkin ditafsir menjadi penyakit ya. Nah ini kan tafsir ini kan erat dengan tafsir penyakit ya. Sebab itu adalah pribadi, maka memang kita pun bisa mengalami hal yang sama seperti Paulus. Nah ini realita banget ya. Ada orang yang terus dalam hidup kita menjelekan kita dan lain sebagainya. Atas hal itu Tuhan tidak menyingkirkannya. Maka seperti kata pendeta Carter Conlon, nah saya tambahin, beritakanlah Injil, Anda akan disalah mengerti, Anda akan difitnah, Anda akan dan lain sebagainya. Namun teruslah beritakan Injil Kristus ya. Catatan ya, Paulus bukan orang yang naif ya seperti kita. Kadang-kadang yang ada buku saudara yang buku katanya sih ini laku besar gitu. Ini apa judulnya? Seni bodoh amat. Ini seni bodoh amat, seni sebenarnya seni melarikan diri saudara. Ya ini orang-orang gak jujur gitu. Paulus tuh jujur, dia tuh difitnah orang, diomongin orang, dia tahu dia sakit gitu. Kita kadang-kadang gak jujur deh, kenapa ya? Mungkin lebih hebat dari Paulus kali ya, atau mungkin lebih sok rohani dari Paulus, atau gimana ya. Guru-guru palsu tuh jelekin Paulus, dan Paulus tuh punya relasi yang jelas ya kepada Tuhan, dan begitu dekat, maka dia cerita, Tuhan tolong gitu. Saya nggak ini ya, kita ke dalam hidup ini jangan merasa kuat gitu ya, merasa hebat gitu, merasa kadang-kadang kita tuh sok melampaui Alkitab gitu. Paulus saja tuh nggak sekuat itu gitu. Paulus saja tuh ini berdoa atas musuh-musuhnya gitu. Kenapa ya orang Kristen tuh banyak yang imannya hebat banget ya, kayaknya kuat banget imannya kayaknya di sisi Tuhan banget gitu kayaknya. Saya nggak mau panjangin ini, nanti saya berdosa ngomongin orang-orang gitu. Cuma pesannya itu gini, saudara tuh dalam hidup ini jujur itu salah satu tanda saudara udah terima Injil yang asli ya. Itu jujur kepada Tuhan dan kepada sesama. Ini jujur namanya, jujur kepada diri sendiri gitu. Urutannya saudara bisa dari mana aja ya. Kita bukan pakai psikologi primitif yang urutannya harus dari diri sendiri, orang lain, Tuhan. Itu agak-agak ngaco, itu psikologi kacau ya. Nah itu kita bisa pakai tulisan siapa aja, Calvin misalnya. Calvin bilang dari Tuhan dulu orang bisa kenal Tuhan dengan benar, baru dia bisa kenal dirinya. Bisa dong, Calvin bilang gitu. Tapi di sisi lain Calvin juga bilang orang gak mungkin kenal Tuhan kalau dia belum kenal dirinya. Maksudnya apa? Kalau dia belum kenal kebobrokan dirinya, bukan dia kenal talenta dan lain-lainnya, bukan. Salah ya saudara. Nah itu konsep ini ya. Jadi kita ya jujurlah dalam hidup ini. Kiranya itu aja ya. Ini juga udah 15 menit ya, lumayan ya buat ini. Dan saudara, saya ke belakangan juga ke depannya juga akan terus bacain ya pertanyaan-pertanyaan yang bagus dan memberkati kita semua. Saudara juga boleh gabung ya di ini Facebook Tanya Jawab bersama HKM. Nanti saya
kasih linknya di bawah supaya saudara bisa bergabung. Nah, jangan lupa terakhir saudara kalau bisa subscribe YouTube saya supaya saya bisa live streaming nanti di YouTube ya. Oke, terima kasih.